kunci dari semua keberuntungan fid dunya wal akhirah itu adalah at-taqwa. Dan at-taqwa itu samratul ilmi. Ketakwaan itu adalah buah daripada keilmuan. Samratul ilmi. Kausar. Matur nuwun Ramadan ini. Waduh, alhamdulillah. Ngaji ini di Jakarta ini. Terima kasih Gus sudah rawuh di sini. Alhamdulillah. Tepat sekali kita sedang membahas untuk para pemirsa Asma Allah, Asmaul Husna. Kali ini kita membahas tentang Asma Allah Al-Mu'izzu yang maha memuliakan. Dan juga Al-Mudhillu yang maha merendahkan. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita telah kehadiran seorang kiai yang terkenal dengan Gus Kausar. Gus, sebetulnya apa makna Al-Mu'izzu dan bagaimana sesungguhnya keagungan Allah dalam sifat yang memuliakan ini? Kalau kita menyebut asma Allah yang namanya Al-Mu'izz, maka sebetulnya kalau dari sisi bahasa Al-Mu'izz itu adalah alladzi yahabu al-'izza liman yasha. Zat yang memudahkan hambanya untuk mendapatkan kemuliaan. Ayil muyassir li ibadihi al-'izzah, yang memberi kesempatan kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya. Berarti kalau begitu al-mudil adalah sebaliknya, yang membiarkan kita naudzubillahi min dzalik untuk pada akhirnya menjadi hamba yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kata-kata Al-Mu'izz itu akan memiliki banyak penafsiran, akan memiliki banyak arti sesuai kepada siapa Al-Izzah itu diturunkan, kemuliaan itu diturunkan. Misalnya untuk para nabi, sifat Mu'izznya Allah Ta'ala itu bil ismati wan nasri. Sifat Mu'izz itu dengan cara menjaganya untuk tidak melakukan kesalahan dan juga akan selalu memberikan pertolongan. Kalau untuk para kekasihnya, untuk al-auliya al-arifin, maka bil hifdzi wal wijahah, juga memberikan penjagaan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, sekaligus selalu memberi kesempatan untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-wijahah itu adalah al-ittisaf bistihqaqil mulahadzah. Kemampuan seseorang untuk terus menyadari bahwa Allah selalu mengawasi. Allah selalu berada dalam setiap nafasnya, dalam setiap geraknya. Kalau untuk muti, nah ini kita punya potensi ini. Artinya sangat terbuka sekali potensinya untuk kita masuk ke situ. Al-muti itu tetap Al-Mu'izz akan bekerja, Al-I'zaz, ya. Mu'izz itu kan diambil dari a'azza, yu'izzu, i'zaz, mu'izz. Nah, Mu'izz itu kalau untuk orang yang memiliki ketaatan akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walau kana faqira. Nah, ini kan karena saya melihat Mas Bobi ya. Mungkin di mata kita Mas Bobi ya begini-begini saja. Tapi bisa jadi dengan ketaatannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Muti, yang taat kepada Allah Al-Muti, itu dimuliakan betul, oleh Al-Muti, Allah di sisinya. Betul. Sebelum kita lanjut, kita beri kesempatan pemirsa. Kita akan terus bersama Gus Kausar dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, masih bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jadi Al-Mu'izzu itu bermakna kemuliaan di mata kita, tapi juga yang sesungguhnya adalah kemuliaan di mata Allah. Jadi tu'til mulka itu satu sisi saja di dunia, tapi
Al-Mu'izzu di sisi Allah itu kita lihat bagaimana sesungguhnya. Bagaimana Gus? Al-Mu'izzu di mata Allah. Al-i'azzaz, kemuliaan itu kalau menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah idza aradallahu i'zaza 'abdih qarabahu min bisatih wa ahhalahu limunajati. Orang di awal tadi saya kan sudah matur bahwa al-mu'iz itu di antara sekian banyak maknanya adalah al-muyassir li ibadihi al-izzah, yang memberi kesempatan, memberi kemudahan kita sebagai hamba untuk mendapatkan kemuliaan. Caranya bagaimana? Kita akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kenyamanan, ketenangan, keseriusan mendekat kepadanya. Berarti kalau begitu al-mudzil itu sebaliknya. Kalau menjauh dari kalau bahasanya adalah idza aradallahu idzlala abdi, ketika Allah pengen menghinakan seseorang dari sekian banyak hambanya, maka rabatahu Allahu bisyahawati wa hala bainahu wa baina qurbi. Dia akan dibuat untuk sibuk mengurusi atau memenuhi nafsunya, syahwatnya, kemudian tidak diberi kenyamanan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mudzillu. Betul. Kira-kira begitu. Jadi al-mudzillu itu wujudnya bisa jadi akhirnya kehidupan kita menjauh dari Allah. Betul. Menjauh Betul. dari Allah sehingga kita tidak mendapatkan rasa nyaman untuk dimudahkan beribadah. Betul. Karena Makanya tadi kan saya kasih contoh misalnya al-muti itu tetap menjadi sangat istimewa di sisi Allah walau kana faqiran. Mungkin di tengah-tengah masyarakat dia tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi berapa banyak kita temukan orang yang tidak punya apa-apa, bahkan bukan siapa-siapa, tapi kemanfaatannya, bagaimana masyarakat mengaguminya, bagaimana masyarakat mengenangnya. Dan berapa banyak orang yang di mata kita sangat luar biasa, tapi sebetulnya ya mungkin mohon maaf dari sisi finansial, ekonomi, atau jabatan atau apa. Tapi bisa kita lihat bahwa pandangan orang sebetulnya sudah cukup mewakili untuk penilaian Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang uangnya luar biasa, hartanya melimpah, sangat istimewa, tapi semua tidak menghargai. Jadi al-mu'izzu di mata Allah, al-mu'izzu di mata manusia. Betul. Begitu, Bob. Jadi kita ini sama, Bob. Siap. Belum tentu posisimu sekarang itu di mata Allah lebih rendah. Justru bisa jadi kamu lebih tinggi di mata Allah. Hormat, Amin, Bu. amin. Hormat, Gus. Saya pengen nanya, Gus. Ya, silakan tanya. Gatel banget. Mumpung ada Gus Kausar. Ya. Gus Kausar, gimana gitu cara kita membedakan Allah menaikkan derajat suatu seseorang, akan tetapi itu adalah bentuk memberikan istidraj yang nanti kemudian sama Allah direndahkan. Dengan Allah merendahkan dulu derajat seorang, tapi nanti diangkat dan dimuliakan gitu. Contoh misal, saya pernah nyalon ketua BEM, saya kalah, gagal. Terus habis itu saya diangkat sebagai ketua departemen gitu. Iya Gus ya. Misalkan seperti itu. Berarti kan saya direndahkan dulu kemudian dinaikkan begitu. Iya. Itu gimana cara membedakan? Menghibur apa menyindir itu? Ada. Ada ternyata. Alhamdulillah. Jadi menarik ini, Gus. Iya, betul. Dinaikkan derajatnya Gus. Iya. Amin. Jadi begini. Ketika kita kemudian diberi, misalnya kayak itu ya. Kok sikap kamu ketika kamu gagal itu adalah menyadari betul bahwa ini semua adalah hikmah dan langkah paling bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu akan kondisi kita. Berarti itu adalah mahiyatul i'zaz, itu adalah hakikat daripada memuliakan. Tapi ketika kita berhasil kemudian malah menjauhkan kita dari Allah, itu sebetulnya adalah mahiyatul idlal. Itu adalah hakikat daripada penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tergantung sikap kita. Kita tidak perlu menilai orang lain, tapi bagaimana kalau situasi itu terjadi pada kita. Kalau kemudian semua situasi itu ada potensi membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah al-izzah bisa kita gapai.
Tapi kalau ternyata keberhasilan-keberhasilan, pencapaian-pencapaian duniawiyah itu semuanya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Siapa tahu itu adalah istidraj yang tadi kamu bilang. Yang pada akhirnya kita kena sifatnya Allah taala al-mudzil. Nah, kira-kira begitu, saudara. Iya, jadi nasihat untuk saya ini bahwa pada dasarnya apa yang kita raih belum tentu baik. Kalau itu berhasil belum tentu baik. Tapi apa yang menjadi kegagalan kita bisa jadi menjadi lebih baik. Karena tergantung sikap kita. Jadi kegagalan seseorang atau kegagalan kita meraih satu posisi tertentu bukan berarti itu sebagai hukuman ataupun sebagai perendahan oleh Allah. Bisa jadi murni kebijaksanaan Allah yang paling tahu mana yang paling maslahat buat kita, mana yang terbaik, dan itu butuh latihan, saudara kita. Bobi. Itu butuh latihan. Kesadaran itu butuh latihan. Nah, dan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk melatih diri bahwa semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berhasil. Belum tentu yang berhasil itu sebagai bagian dari al-mu'izzu, karena kemudian ketika berhasil mencapai kemenangan itu kamu menjadi ketua BEM, belum tentu akhirnya justru menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan saya nyalon lagi ketua BEM. Bagus. Para pemirsa, kita akan lanjut. Jadi ini untuk saya juga ya, bahwa pada dasarnya amanah jabatan, amanah kedudukan, atau suatu hari kamu lolos jadi ketua BEM, itu pada dasarnya adalah menjadi bagian dari kesadaran kita. Al-mu'izzu itu sekaligus al-mudzillu itu bagaimana menjadi pengingat agar kita menyadari bahwa suatu saat Allah bisa al-mu'izzu, suatu saat Allah bisa al-mudzillu. Bagaimana mensikapi posisi ini, Gus? Terutama bagi orang-orang yang sedang mendapatkan amanah seperti saya ini. Jadi begini, Gus. Bahwa madaru kulli sa'adatin, kunci dari semua keberuntungan fid dunya wal akhirah itu adalah at-taqwa. Dan at-taqwa itu samratul ilmi. Ketakwaan itu adalah buah daripada keilmuan. Samratul ilmi. Agama kita, agama Islam itu adalah agama yang pondasi utamanya adalah keilmuan. Maka ketika keilmuan itu artinya keilmuan kita akan diri kita, akan pencipta kita, itu benar-benar lengkap. Maka potensi untuk membuat kita sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Allah meletakkan kita, itu akan semakin terbuka. Kayak panjenengan sebagai, mohon maaf, sebagai pejabat dan kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat, masing-masing dari kita ini sebagai orang Islam kan sudah pernah dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Ad-dinun nasihah. Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Kami sebagai rakyat berkewajiban untuk, kalau kita lihat di beberapa literasi syarah yang kita baca, itu diantaranya adalah bi'ayyang qada li ta'atihim fil haq. Kami sebagai masyarakat berkewajiban untuk mentaati, untuk mensupport, untuk selalu mendukung hal-hal kebijakan-kebijakan yang baik yang panjenengan bangun, yang jenengan canangkan. Bahkan kami berkewajiban walayahuja alihim idza jaru. Kami ini oleh agama diperintahkan untuk tidak keluar atau dalam tanda kutip demo kalau jenengan salah sewaktu-waktu. Wa yudzakirahum birifqin wa lutfi. Kami juga berkewajiban untuk membangun komunikasi supaya kami punya kemampuan untuk mengingatkan panjenengan dengan cara yang halus dan sopan. Bahkan kami masih berkewajiban wa yu'allifa quluban nasi li ta'atihim. Kami harus
membangun suasana bahwa panjenengan adalah pejabat yang layak untuk ditaati. Tapi di saat yang sama, panjenengan sebagai pejabat juga punya tanggung jawab yang tidak kalah luar biasanya, beratnya. Misal, diantaranya bi'irsyadihim lima salihim. Bi'irsyadihim lima salihihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Jenengan harus selalu memastikan bahwa keberadaan panjenengan sebagai pejabat ini semuanya semata-mata untuk kemaslahatan kami sebagai rakyat. Wa kafil adza anhum. Jenengan harus memastikan tidak ada kebijakan yang membuat kami mohon maaf tertekan, tersakiti, terdolimi. Wa ta'limihim ma yanfa'uhum. Jenengan harus ada untuk memastikan bahwa pendidikan, kesejahteraan, keamanan dan lain sebagainya itu ada untuk kami. Wa i'anatihim qaulan wa fi'lan. Panjenengan sebagai pejabat harus benar-benar menolong, ada di tengah-tengah kami. Tidak hanya kalau kata Bapak Presiden omon-omon, tapi juga nyata dalam perbuatan. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Jadi Dan ini butuh ilmu, betul. butuh ilmu untuk, artinya pemimpin butuh ilmu untuk memahami bahwa masing-masing dari kita punya tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi jelas sekali salah satu kewajiban kita baik sebagai pejabat ataupun sebagai rakyat adalah terus mempertebal ketakwaan. Nah, untuk sampai kepada ketakwaan itu butuh ilmu. Betul. Memahami itu adalah salah satunya adalah memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Rakyat seperti yang tadi Gus Kausar sampaikan dengan amat sangat jelas. Ya. Pemimpin dengan tugas dan amat sangat pasti untuk bisa memastikan. Khusus ini saya boleh kasih nasihat ke jenengan nggak? Monggo, Gus. Sangat kita tunggu. Khusus ini. Artinya karena ini kebetulan urusannya masalah jabatan. Bahwa Al-Imam Abil Hasan Al-Mawardi mengatakan al-ajab mim malikin istafsada ra'iyatahu wa huwa ya'lam anna izahu bi ta'atihim. Sangat aneh, sangat tidak masuk akal ada seorang pejabat, ada seorang pemimpin yang kemudian melahirkan satu kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya, padahal dia tahu dia menjadi pemimpin, dia dimuliakan banyak orang karena ketaatan dan kepercayaan rakyatnya. Sebuah nasihat yang amat sangat penting bahwa memastikan sebuah keputusan itu benar-benar membawa solusi, kira-kira gitu. Betul. Benar-benar betul, membawa betul. solusi. Benar-benar membawa kemudahan. Kemudahan. Nah, maka butuh keilmuan, butuh niat yang tulus dan lain sebagainya. Jadi keilmuan pun ada dua, Gus ya. Keilmuan agama supaya kita tidak sesat jalan. Betul. Keilmuan cara menghadirkan solusi dan kemaslahatan. Betul, betul. Makanya selalu begini. Misalnya kayak Imam Nawawi menyarai itu. Imam Nawawi menjelaskan kata-kata wali ammatihim. Di antaranya beliau langsung mengatakan wa ta'limihim ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Artinya ini adalah, mohon maaf, pendalaman keagamaan itu juga pemerintah harus hadir di sana. Pemahaman terkait hal-hal yang bersifat formal itu pemerintah juga harus hadir di sana. Harus balance. Bagaimana batiniah kita juga tercukupi, tapi lahiriah kita juga terfasilitasi. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Gus atas kerawannya.